Para investor cerdas, mari kita perhatikan baik-baik. Karena apa yang sedang terjadi di sektor nikel Indonesia saat ini bukan lagi soal siklus komoditas biasa, bukan. Ini adalah sebuah pergeseran tektonik, sebuah transformasi struktural total yang akan benar-benar menulis ulang valuasi saham-saham pertambangan untuk 1 dekade ke depan. Di paparan kali ini, kita nggak akan cuma lihat angka dan grafik. Oh tidak, kita akan bongkar perubahan fundamental yang memposisikan Indonesia bukan lagi sekedar pemasok, tapi sebagai pengendali utama rantai pasok global. Mulai dari mobil listrik sampai teknologi militer paling canggih, yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, ini agenda kita. Pertama, kita lihat strategi baru Indonesia yang mirip OPEC. Terus, kita dalami kenapa ini jadi keharusan ekonomi, lalu gimana benteng teknologinya dibangun, dan yang paling penting, apa artinya semua ini buat portofolio investasi Anda. Baik, kita langsung masuk babak pertama. Di sini kita akan lihat gimana caranya Indonesia secara sadar bertransformasi. Bukan lagi cuma jadi produsen nikel terbesar di dunia, tapi jadi penjaga harga global. Sebuah langkah strategis yang bisa dibilang terinspirasi dari kartel minyak OPEC. Coba deh, lihat pergeseran fundamental ini. Dulu strateginya kan gimana? Banjiri pasar, produksi sebanyak-banyaknya buat rebut pangsa pasar. Dan berhasil loh, kita sampai kuasain 65% produksi dunia. Tapi sekarang, keadaannya dibalik 180 derajat. Fokusnya bukan lagi kuantitas, tapi kontrol. Produksi didisiplinkan buat apa? Ya buat jaga harga. Jadi, masalah apa sih yang sebetulnya mau diselesaikan pemerintah? Nah, ini dia intinya. Namanya surplus semu atau phantom surplus. Jadi begini, selama ini tuh sistem kuota produksi atau yang kita kenal sebagai RKAB itu longgar banget. Akibatnya, tercipta ilusi seolah-olah pasokan nikel itu melimpah ruah. Padahal, ratusan juta ton nikel itu cuma ada di atas kertas. Tapi efeknya cukup buat menekan harga nikel global secara buatan. Nah, untuk memberantas ilusi ini, pemerintah gerak cepat. 3 langkah tegas diambil di akhir 2025. Kuota jangka panjang dibatalkan. Persetujuan RKAB tahunan yang ketat diberlakukan lagi. Dan volume produksi yang diizinkan dipangkas secara drastis. Ini sinyal jelas ke pasar global, era pasokan murah sudah lewat. Dan hasilnya gimana? Ini buktinya. Kedisiplinan pasokan ini langsung boom, melambungkan harga nikel ke level tertinggi dalam 15 bulan, tembus $18.500 per ton di Januari 2026. Ini validasi sempurna bahwa strategi ONEC ala Indonesia ini benar-benar manjur. Sekarang, kita jawab pertanyaan paling penting. Kenapa? Kenapa pemerintah begitu berani dan berkomitmen menjaga harga nikel tetap tinggi? Jawabannya, ternyata ada pada insentif fiskal yang sangat kuat, yang sekarang mengikat APBN kita secara langsung pada harga nikel. Pemicu utamanya adalah reformasi sistem royalti di bulan April 2025 yang mengubah segalanya. Pemerintah memperkenalkan sistem pajak ad valorem. Gampangnya, ini sistem di mana pungutan negara itu nggak lagi tetap, tapi bergerak naik turun mengikuti harga pasar nikel. Visual ini nunjukin dengan jelas banget seberapa besar dampaknya. Di bawah sistem baru ini, kas negara jadi hampir 2 kali lebih sensitif terhadap kenaikan harga. Jadi, poin krusialnya ini, harga nikel yang tinggi itu bukan lagi sekedar keuntungan, tapi sudah menjadi prioritas dan ya, kebutuhan fiskal nasional. Oke, kita lanjut. Keunggulan ekonomi ini ternyata dilindungi oleh sebuah benteng teknologi dan geopolitik yang dibangun secara sistematis. Dan sekarang benteng ini hampir mustahil untuk ditembus oleh negara manapun. Ini bukan lagi soal uang, ini soal kekuasaan strategis jangka panjang. Kunci dari semua ini apa? Kebijakan larangan ekspor biji mentah. Lihat pertumbuhan fenomenal ini. Dari cuma 2 smelter sebelum 2014, sekarang kita punya 43 yang beroperasi dan masih akan terus bertambah. Kebijakan ini, mau nggak mau, memaksa dunia membawa investasi triliunan rupiah dan teknologi tercanggih mereka ke tanah air. Dan jangan salah ya, ini bukan smelter biasa. Teknologi yang masuk itu sudah berevolusi pesat. Kita nggak lagi cuma produksi bahan baku stainless steel. Sekarang, Indonesia jadi pusat pengolahan nikel kadar rendah jadi bahan baku baterai premium. Bahkan, kita bisa mengekstraksi mineral super langka untuk komponen jet tempur dan misil. Luar biasa kan? Kutipan tegas dari Menteri Bahlil ini merangkum semuanya. Posisi tawar Indonesia sekarang absolut. Bahkan negara adidaya seperti Amerika Serikat, lewat perjanjian dagang barunya, harus ikut aturan main yang ditetapkan Jakarta kalau mau akses mineral strategis ini. Titik. Baik,
Setelah kita paham gambaran besarnya, strategi, motif ekonomi, dan benteng pertahanannya, sekarang mari kita tarik semua ini menjadi kesimpulan yang jernih dan bisa langsung Anda terapkan sebagai seorang investor di pasar modal. Nah, inilah tesis investasi utamanya. Arahkan radar Anda ke perusahaan-perusahaan yang sudah berinvestasi besar di infrastruktur hilirisasi. Dengan pemerintah yang sekarang bertindak sebagai penjaga harga, margin keuntungan mereka akan jauh lebih tebal dan stabil. Ketergantungan dunia, baik dari timur maupun barat, telah mengubah logam Indonesia dari sekedar komoditas siklikal menjadi pilar utama penopang supremasi teknologi global. Analisis utama kita sampai di sini dulu, tapi cerita soal nikel Indonesia ini masih punya satu babak lagi yang mungkin jauh lebih mengejutkan. Di segmen berikutnya, kita akan ungkap bagaimana sebuah teknologi revolusioner berhasil mengubah limbah tambang, lumpur merah, dan nikel kadar rendah yang dulu dianggap sampah menjadi harta karun baru yang sangat vital untuk industri pertahanan. Ini adalah kisah inovasi yang akan mengubah peta permainan lagi. Pastikan Anda nggak ketinggalan. Oke, selamat datang kembali. Di pembahasan kita sebelumnya, kita kan sudah kupas tuntas soal ambisi besar Indonesia buat jadi OPEC-nya nikel. Nah, hari ini kita akan gali lebih dalam lagi. Kita akan bongkar mesin pendorong di balik revolusi ini, sebuah teknologi yang benar-benar mengubah cara kita semua memandang nilai sebuah tambang. Yap, kita udah lihat visi strategis besarnya, yaitu gimana caranya Indonesia berupaya untuk bisa dibilang mengendalikan salah satu sumber daya paling krusial di panggung dunia saat ini. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kali ini kita bakal ungkap teknologi inti yang jadi fondasi dari semua strategi ini. Dan yang paling penting, apa artinya ini semua bagi portofolio investasi Anda? Kutipan ini menurut saya menangkap esensinya dengan sempurna. Era di mana pertambangan itu cuma soal gali, angkut, terus jual, itu udah lewat. Masa depan industri ini ada di transformasi kimiawi. Coba Anda bayangkan, selama puluhan tahun, industri ini kan mainnya begitu-begitu aja. Tapi sekarang, wah, aturannya ditulis ulang total. Apa yang dulu dianggap sampah, yang coba jadi beban biaya, sekarang justru jadi aset yang paling utama dan paling dicari. Pertanyaan ini bukan lagi sekedar hipotesis loh. Inilah pergeseran fundamental dalam cara valuasi yang membuka nilai yang luar biasa besar. Oke, mari kita bedah satu persatu kunci yang membuka peti harta karun ini. Kunci yang pertama adalah sebuah proses industrial yang namanya High Pressure Acid Leaching, atau biar gampang kita sebut saja HPAL. Biar gampang ngebayanginnya, anggap aja ini kayak panci presto raksasa versi industri. Proses ini pakai tekanan dan panas yang super ekstrim buat memaksa keluar nikel murni berkadar tinggi dari bebatuan yang dulunya ya dianggap nggak ada nilai ekonomisnya sama sekali. Nah, ini dia angka yang paling penting buat para investor. Proses ini ternyata mampu melipat gandakan nilai bahan mentah sampai 250 kali lipat. Dari biji murah diubah jadi prekursor baterai yang harganya premium. Ini game changer. Oke, kalau tadi HPAL itu soal kekuatan industri yang masif, kunci kedua ini membawa kita ke level yang jauh lebih canggih, lebih revolusioner. Kita akan memanfaatkan kekuatan alam itu sendiri. Jadi, kita ini benar-benar sedang bicara soal mengerahkan, sebut saja, pasukan tentara bakteri mikroskopis. Tugas mereka secara biologis menambang logam-logam paling berharga dari limbah tambang yang sangat beracun. Yang benar-benar bikin takjub dari data ini tuh tingkat efisiensi dan presisinya. Bayangkan, bakteri-bakteri ini bisa memungut elemen-elemen paling langka di bumi satu persatu dari sisa lumpur dengan tingkat keberhasilan yang luar biasa tinggi. Terus, kenapa elemen-elemen yang namanya mungkin asing di telinga kita ini jadi begitu sangat berharga? Jawabannya ada di aplikasinya. Mereka adalah tulang punggung dari perangkat keras militer paling modern. Jadi, poin krusialnya begini. Dengan menguasai teknologi ini, Indonesia itu nggak lagi cuma jualan komoditas tambang mentah. Indonesia menjual bahan-bahan esensial untuk sistem pertahanan generasi berikutnya. Ini levelnya udah beda. Dan ini adalah transformasi nilai yang masif. Potensi penggadaan nilainya bisa sampai 1.500 kali lipat. Dari yang tadinya cuma limbah lumpur merah menjadi material strategis kelas pertahanan. Oke, terus apa artinya ini semua buat Anda sebagai investor? Gampangnya, sekarang ini sedang terbentuk sebuah jurang pemisah yang sangat-sangat jelas di pasar pertambangan. Di satu sisi, ada penambang model lama yang masih sibuk ekspor bahan mentah. Di sisi lain, ada pemain baru yang basisnya teknologi yang fokus menciptakan nilai tambah.
Nah, perusahaan yang perlu Anda pantau ketat adalah mereka yang ada di sisi kedua ini, yang menguasai pemrosesan hilir yang rumit. Kenapa? Karena mereka sedang membangun benteng persaingan yang hampir mustahil untuk ditembus. Jadi, poin utamanya adalah ini. Perusahaan-perusahaan ini bukan cuma jualan produk, mereka menawarkan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu kedaulatan teknologi dan keamanan rantai pasok. Dan ini adalah sebuah aset yang valuasinya bisa dibilang nyaris tanpa batas, terutama bagi dunia yang sekarang ini sangat membutuhkannya. Tentu, punya teknologinya itu satu hal. Tapi memanfaatkannya di panggung global untuk membangun kemitraan strategis itu tantangan dan juga peluang besar berikutnya. Nah, inilah yang akan kita dalami di segmen selanjutnya saat kita membahas soal diplomasi mineral dan upaya untuk mematahkan monopoli rantai pasok global. Oke, selamat datang kembali. Anda tahu kan, pergeseran geopolitik itu, itu katalis investasi paling dahsyat. Nah, kali ini kita akan bongkar tuntas bagaimana grand strategi mineral Indonesia. Ini bukan lagi soal kebijakan biasa ya, ini tuh benar-benar cetak biru investasi yang sangat jelas untuk portofolio Anda. Yuk kita mulai? Di pembahasan kita sebelumnya, kita udah ngobrolin kenapanya kan? Nah sekarang kita bakal fokus ke gimananya. Bagaimana strategi ini dieksekusi, dan yang paling penting, apa dampaknya langsung buat tesis investasi Anda di pasar modal kita. Biar gampang, coba bayangin deh, Indonesia ini lagi main catur 3 dimensi di panggung dunia. Kita nggak lagi cuma jadi pemain yang jual bahan mentah, enggak. Kita sekarang secara strategis memposisikan diri jadi arsitek utamanya yang nentuin arah rantai pasok teknologi dan pertahanan global. Keren kan? Oke, ini peta jalan kita. Kita akan bedah 3 pilar utama strateginya dulu. Terus kita lihat apa hasil akhirnya. Dan yang terakhir, tentu saja kesimpulan praktis buat Anda sebagai investor. Langsung aja kita masuk ke pilar yang pertama. Jadi, pilar pertama ini adalah fondasinya. Ini langkah paling fundamental yang diambil pemerintah, membingkai ulang seluruh kebijakan mineral kita lewat sebuah kacamata baru yang jauh lebih kuat, yaitu keamanan nasional. Nah, perhatikan baik-baik pergeseran ini, karena ini radikal banget. Hilirisasi sekarang bukan lagi cuma soal strategi ekonomi, tapi sudah jadi kebijakan pertahanan dan kedaulatan negara. Ini perubahan yang fundamental, yang otomatis langsung menaikkan valuasi dan daya tawar semua aset mineral kita di mata dunia. Terus gimana caranya ini dieksekusi? Jawabannya ada di Badan Industri Mineral atau MIA. Lihat deh strukturnya, ini nunjukin keseriusan pemerintah. Dibentuk langsung oleh Presiden dan diawasi oleh siapa? Menteri Pertahanan, jadi jelas banget arahnya. Mandatnya pun tegas, kelola mineral strategis untuk pertahanan nasional. Aksi pertamanya langsung to the point, larang ekspor rare earth mentah. Intinya, mineral kita sekarang jadi aset strategis yang posisinya non-negotiable. Oke, pilar kedua. Dengan posisi tawar baru yang super kuat tadi, Indonesia akhirnya berhasil mencetak kemenangan diplomasi dan ekonomi yang bisa dibilang bersejarah. Angka ini udah menjelaskan semuanya ya, $7,5 miliar. Ini bukan investasi biasa dari Amerika Serikat. Ini adalah alokasi dana khusus untuk mengamankan rantai pasok pertahanan mereka pakai nikel dan rare earths dari mana? Dari Indonesia. Ini adalah investasi yang didasari keamanan nasional mereka. Nah, ini dia isi negosiasinya. Simple tapi sangat cerdas. Amerika mau akses mineral kita? Boleh. Tapi syaratnya mutlak. Wajib bangun smelter dan fasilitas pengolahannya di sini, di Indonesia. Sebagai imbalannya kita dapat apa? Tarif ekspor buat komoditas andalan kita seperti sawit dan kopi turun drastis. Ini benar-benar kemenangan ganda yang sangat strategis. Kutipan dari Menteri Bahlil ini memperjelas semuanya. Ini adalah prinsip utamanya. Bahkan, buat negara sekelas Amerika Serikat, kebijakan hilirisasi itu harga mati, nggak bisa ditawar. Poin ini penting banget buat kita sebagai investor karena ini memberikan kepastian investasi jangka panjang di dalam negeri. Kita lanjut ke pilar ketiga. Sekarang, kalau ada modal triliunan rupiah yang siap masuk, pertanyaannya kan, gimana cara kita menyerapnya dengan efisien? Nah, disinilah Danantara masuk sebagai mesin operasional raksasanya. Peran Danantara ini super strategis. Pertama, mereka menyatukan semua aset-aset penting BUMN. Kedua, dan ini yang paling krusial buat para investor global, Danantara jadi semacam single point of contact, memotong semua birokrasi yang ribet. Dan terakhir, tugas mereka adalah memastikan 18 proyek hilirisasi prioritas senilai triliunan rupiah itu beneran jalan dan cepat terrealisasi. Dan ini bukan cuma wacana ya, ini dampak nyata yang bisa kita lihat angkanya.
Proyek-proyek prioritas yang dikawal Danantara ini diproyeksikan bakal menyerap investasi lebih dari 600 triliun rupiah dan menciptakan lebih dari 1/4 juta lapangan kerja baru. Ini skala pertumbuhan domestik yang bakal kita lihat ke depan. Oke, sekarang kita sampai ke bagian di endgame-nya. Apa hasil akhir dari gabungan 3 pilar tadi? Tujuannya adalah 1. Mematahkan monopoli modal yang selama ini terjadi dan mendatangkan diversifikasi. Kenapa ini penting banget dari sudut pandang risiko dan valuasi? Mari kita lihat. Gambar ini nunjukin akar masalahnya dengan sangat jelas. Coba lihat, lebih dari 90% fasilitas pengolahan nikel di Indonesia itu dibangun dengan modal dari Tiongkok. Bagi Anda sebagai investor, ini namanya apa? Risiko konsentrasi yang sangat-sangat besar. Nah, grand strategi ini dirancang secara spesifik untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan masuknya modal dari barat, ada 2 keuntungan besar yang kita dapat. Pertama, transfer teknologi canggih. Ini artinya kita bisa bikin produk dengan nilai tambah ribuan kali lipat, seperti material untuk pertahanan dan dirgantara. Kedua, dan ini nggak kalah penting, adalah standar ESG yang lebih tinggi. Ini bisa jadi jawaban untuk mengangkat valuasi saham-saham tambang kita yang sering tertekan karena isu lingkungan. Baiklah, kita sampai di bagian akhir. Jadi, apa artinya semua ini buat portofolio Anda yang ada di Bursa Efek Indonesia? Yuk kita rangkum tesis investasinya secara singkat dan padat. Sederhananya, ini dia ekosistem yang bakal paling diuntungkan. Ada 3 kelompok utama yang perlu Anda perhatikan. Pertama, BUMN tambang di bawah holding Mind ID. Kedua, perusahaan-perusahaan swasta yang gerak cepat bikin joint venture dengan pemain global. Dan tentunya, yang ketiga, sektor pendukungnya seperti konstruksi dan infrastruktur yang akan kebanjiran proyek pembangunan smelter. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah modal besar ini akan masuk, tapi bagaimana Anda mempersiapkan diri. Dengan kepastian dolar pertahanan yang akan mengalir deras ke ekosistem kita, bagaimana Anda akan memposisikan portofolio Anda untuk menangkap gelombang pertumbuhan dekade berikutnya? Nanti di bagian kedua, kita akan bedah lebih dalam lagi emiten-emiten dan proyek spesifik mana saja yang paling potensial. Tapi selalu ingat ya, pembahasan kita ini tujuannya untuk edukasi. Ini bukan ajakan untuk jual atau beli saham. Setiap keputusan investasi sepenuhnya adalah tanggung jawab Anda pribadi. Sampai jumpa di ulasan selanjutnya.